Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para santri rahimakumullah, para alumni yang sedang mendengarkan, muslimin muslimat dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini kita bisa bersua. Untuk para santri bisa langsung bertatap muka dengan Buya di sini, duduk bersama. Untuk para mustami itu di dunia maya, ya, di udara kita bertemu. Bersyukur kita kepada Allah masih diberikan jatah usia untuk hidup di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah, amin, yang pada saat nanti pulang kepada Allah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para ulama, amilin, dan mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini kepada para netizen nih, kata admin begitu sangat banyak pertanyaan-pertanyaan. Insya Allah nanti ada secara khusus kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen begitu sangat banyak, dan sekarang lagi diakomodir ya, dikumpulkan nanti dibahas. Mohon maaf tidak langsung situasi dan kondisi tidak bisa seperti itu. Kebetulan ini adalah acara taklim bagi para santri. Dan mungkin kedepannya ya, ini sebagai admin juga bisa dibikin suatu acara nanti pada suatu saat netizen itu diakomodir, kemudian bisa langsung bertemu juga datang ke pesantren kita dan mengadakan taklim secara langsung tanya jawab dengan. Baik, ini dalam rangka menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan santri. Mungkin mulai besok kita mulai yang ada namanya, ini masih belum ada namanya karena beberapa lagi yang punya. Baik. Jumadil Akhir 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 7 Desember 2024 Masehi, hari Sabtu katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Buya sebelumnya. Nomor 1. Ini ada 3 pertanyaan. Tidak ada, cuma 3 ini pertanyaannya, ya kita bahas saja tiga-tiganya insya Allah. Nomor 1, Buya, mengapa orang-orang Kristen atau ahli kitab hafal hadis-hadis Islam? Buya, mengapa orang-orang Kristen atau ahli kitab hafal hadis-hadis Islam? Para santri rahimakumullah, muslimin muslimat di anak dimanapun berada. Pertanyaannya pendek ini, tapi jawaban Buya sepertinya sangat panjang. Buya, mengapa orang-orang Kristen atau ahli kitab hafal hadis-hadis Islam? Setelah Buya perhatikan berdasarkan pengalaman Buya mengajak kepada non-muslim untuk masuk Islam, bahkan beberapa orang yang Buya ajak masuk Islam dari kalangan non-muslim juga sudah datang ke sini. Ada yang di hadapan Buya mengucapkan 2 kalimat syahadatnya, ada yang dia bilang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tinggal lihat tuh kan dia, aduh mana ya ngaji gitu patut.
Tinggal ka dia ngaji teh tungkul kitu dek sare. Ya ngomongkeun maneh nah. Mau ngomong oge itu. Di kamari kitu maneh. Ngaji kalau kan tungkul dek sare kitu kemari maneh. Belum apa-apa sudah bermasalah sih. Dari pengalaman Buya mengajak kepada agama Islam ya, Buya mengajak berbagai agama untuk masuk Islam. Dan alhamdulillah tidak ada seorang pun yang komplain ke Buya, apalagi marah. Bahkan ujung-ujungnya mereka mengucapkan terima kasih Buya. Aku sudah diajak sehingga saya sadar, sehingga saya masuk Islam. Terakhir tuh pada saat ada ibu-ibu pengajian di sini, ada orang datang, Buya saya sudah masuk Islam. Ya, alhamdulillah. Bahkan ibu sudah masuk, adik sudah masuk, tinggal kakak dan ayah yang belum masuk. Tapi saya terus kasih. Berdasarkan pengalaman Buya mengajak non-muslim untuk masuk Islam, Buya berkesimpulan bahwa apa yang ditanyakan oleh santri ini dari santri awal. Siapa yang nanya ini? Oh Sally itu, Teh Sally ternyata betul. Nah, Teh Sally menanyakan ini pastinya sudah baca ya di HP ya informasi dari mana-mana begitu. Ternyata Sel dan para santri sebagian kecil Sel yang bukan hafal ya Teh, yang tahulah hadis-hadis tentang ajaran Islam. Siapa Buya? Non-muslim. Jadi ini kalau Teh Sally menyebut Kristen, Buya perluasannya. Jadi gini, Buya mengapa orang-orang non-muslim gitu ya hafal hadis-hadis Islam? Karena bukan saja orang Kristen Sally, dan Kristen itu dibagi-bagi banyak ya, banyak sekali. Kalau di kita kan organisasi Islam itu berbedanya bukan masalah akidah. Perbedaannya di antara kita itu ormas Islam itu perbedaan hanya cara berdakwah. Tapi mereka itu kita ambil saja ya perbedaan Katolik dengan Protestan itu sangat jauh berbeda. Ada juga Advent, ada juga Ortodok, macam-macam. Hanya sebagian kecil ya dari non muslim yang hafal hadis-hadis Islam, bukan saja hadis tapi juga ayat-ayat Al-Quran. Apalagi yang namanya Snuk Honggronya itu sudah hafiz, sudah Al-Quran, tapi Kristen. Nah, siapa Buya gerangan orang-orang non-muslim yang hafal hadis dan juga hafal Al-Quran? Buya berkesimpulan adalah kaum misionaris. Kalau kita berbicara misionaris, bisa dari Kristen, bisa dari biksu, bisa dari Hindu, dari Konghucu, Zoroaster dan lain sebagainya. Mungkin juga Majusi. Mereka itu semuanya punya misionaris. Apa Buya misionaris itu? Orang-orang dari penganut ajaran itu, gitu ya, yang secara naluri kemanusiaan ingin menyampaikan ajarannya. Buya garis bawahi, meskipun ajarannya salah. Secara naluri kemanusiaan ingin anggotanya banyak. Ya jangan jauh-jauh lah, geng-geng motor. Menurut kalian yang nama geng motor itu kebanyakan negatif positif? Negatifnya. Terus para geng motor itu
secara naluri kemanusiaan memperbanyak tidak anggotanya? Ya iya dong. Cari orang-orang yang satu tipe karakternya. Dicari supaya anggota gengnya itu bertambah banyak. Itu naluri. Naluri kemanusiaan. Jangankan manusia, bahkan hewan pun punya naluri memperbanyak anggotanya. Nah, secara naluri kemanusiaan, ya wajarlah mereka punya niat untuk menyampaikan ajarannya, garis bawah yang tebal, meskipun salah, untuk mengajak orang lain masuk ajarannya. Adapun secara khusus kita ambil ada istilah misionaris secara, itu kan misionaris secara umum. Apa Buya secara khususnya kita ambil contohnya zending. Apa itu zending? Zending itu adalah orang-orang khusus. Nah, baru orang-orang Kristen yang bertugas menyebarkan ajaran Kristen itu namanya zending. Orang-orang zending. Jadi digarisbawahi dulu bahwa sebagian kecil misionaris. Suatu hari Buya berceramah di suatu tempat di mana tempat itu cukup banyak non-muslimnya. Buya berceramah. Tiba-tiba datang suami istri, sepasang suami istri, bersalaman dengan mustami yang Buya ceramah. Ya, Buya sampai menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Tetapi Buya dengar-dengar, oh ya, sepasang suami istri yang datang itu menggunakan bahasa Sunda. Buya agak sedikit terkecoh dengan MC. MC-nya pakai bahasa Indonesia. Buya berkesimpulan, Buya lebih baik berbahasa Indonesia sajalah ceramahnya. Ternyata setelah datang dua orang itu, suami istri, memakai bahasa Sunda yang bahasa Sundanya aduh, undak usuknya luar biasa. Untuk musuh bahasa Sunda luar biasa. Karena kebetulan Buya tahu persis, sejak kecil Buya kan belajar bahasa Sunda. Sampai-sampai Allah takdirkan Buya menjadi juara pertama se-Jawa Barat ceramah bahasa Sunda tingkat SMA Buya dulu. Buya kelas 1 SMA Buya, juara Jawa Barat ceramah bahasa Sunda. Karena memang sejak kecil Buya dikasih oleh nenek Buya pelajaran bahasa Sunda. Buya tahu betul ini sepasang suami istri ini hebat bahasa Sundanya. Buya berubah 180 derajat langsung berbahasa Sunda ceramahnya. Lebih nyambung. Selesailah Buya berbicara. Kemudian Buya bersalaman. Terutama dengan sepasang suami istri itu yang Buya ingin tahu dari mana beliau belajar bahasa Sunda. Buya sambil makan ngobrol, baru tahu dia itu pendeta. Dia itu misionaris, bahkan dia zending. Wah, Buya ngambil kesimpulan, hebat nih. Ajaran orang lain itu meskipun salah. Kenapa salah? Kenapa salah? Kan kita sudah paham apa firman Allah dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya yang lain tidak ada. Selain Islam tidak ada agama. Catat itu dalam hati yang paling dalam. Lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul adzim. Barang siapa yang tidak menganut agama Islam tidak akan diterima oleh ditaat, dan di akhirat nanti mereka termasuk orang-orang yang rugi. Berarti di luar Islam itu salah, paham nggak? Salah kan? Tetapi kenapa mereka itu begitu semangat menyebarkan ajaran yang salah itu? Mengapa?
Karena naluri kemanusiaan. Ingin banyak anggotanya. Bahkan santri disampaikan juga di dalam Al-Quran itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyina bighairi haqqin wa yaqtuluna ladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Terus. Ulaika ladzina habitat amaluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasibin. Sadaqallahu azim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang tidak beragama Islam, yang tidak megang Al-Quran, mereka itu membunuh para nabi. Kalau sekarang ini membunuh para ustaz. Mereka tidak membunuh para ustaz. Ya tidak, tapi membunuh ajaran para ustaz yang disampaikan. Membunuh karakter para ustaz, memiskinkan para ustaz. Ini agak sedikit Buya nyimpang ya, tapi ini kenyataan. Pengalaman Buya, lama Buya di Thailand. Tahu nggak kalian orang Patani di Thailand? Siapa itu? Minoritas Muslim. Minoritas orang Thailand di Patani itu kebanyakan Muslim di Patani. Penghasilannya dari apa? Dari ternak ayam. Ternak ayam. Ayam diternakan jadi banyak, juga diambil telurnya. Maju orang-orang Patani dengan bisnis ayam, sehingga mereka bisa berdakwah dengan hebat. Orang-orang Muslim di Patani rumahnya bagus-bagus, meskipun kebanyakan rumah bagus itu cuma sebagian kecil daripada penghasilannya, sebagian besar untuk dakwah ke wilayah Thailand, khusus umumnya di luar Thailand. Buya tidak menyebut siapa, takutnya menjadi fitnah. Tapi kenyataannya mereka itu diiriki. Diiriki, ada bahasa baru. Diiriki, siapa Buya yang mengirik? Orang-orang non-muslim. Karena di Thailand itu bukan saja Kristen, tapi juga ada Budanya, Hindunya, seperti di kita lah. Iri mereka, gak apa-apa kalau masalah iri. Tapi yang Buya lebih takut itu, mereka takut Islam itu menyebar di Thailand. Apa yang mereka lakukan? Menghanguskan bisnis mereka. Maka dibikin opini publik. Apa Buya opini publiknya? Awas, ini kata. Ada yang disebut dengan apa itu namanya itu santri? Aduh, itu sampai di seluruh unggas itu dibunuh, dibakar. Apa itu istilahnya yang dulu itu pernah apa yang namanya itu ya? Astagfirullah. Dibikin opini publik sehingga manusia takut dengan bakteri itu yang datang dari unggas. Lupa lagi tuh ya, sampai unggas-unggas itu dibunuh. Ya. Tahun berapa ya? Termasuk juga di Indonesia itu para pebisnis itu, para ustadz itu. Nah, itu termasuk wayak turunan nabiin dan bid'ah. Membunuh para ustadz itu diartikan membunuh juga bisnisnya dibunuh. Apa itu namanya itu? Itu burung itu apa? Flu burung. Sampai WHO mengumumkan ini flu burung ini bahaya untuk kesehatan manusia. Maka unggas terutama ayam harus dibakar. Santri dibakarlah unggas itu padahal pada sehat. Sehingga para ustadz yang profesinya peternak unggas di Thailand hilang pekerjaan, dimiskinkan. Itu yang disebut wayat turunan nabiyina bighairi haq. Para nabi kan sudah tidak ada. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, khataman nabiyyin. Sedangkan al-ulama'u warasatul
anbiya atau innamal ulama warasatul anbiya, bahwa para ustadz itu, para ulama itu pewaris para nabi. Maka yang dibunuh adalah para ulama. Tidak dibunuh fisiknya, tapi dibunuh mata pencariannya. Sehingga mereka kelabakan, jangankan berdakwah dengan harta dan sebagainya, untuk mengurus keluarga juga kelabakan, anak dan istri. Termasuk di Indonesia. Buya punya teman, mobil truknya juga banyak, ada 7. Rumahnya ada 3 yang besar di Bandung, 2 yang di luar kota. Habis semua. Pak Haji, kenapa bisa begini, Buya? Dengan isu flu burung, aku ini sudah dibunuh. Penghasilan saya sudah nggak ada sekarang. Rumah yang 5 dijual, saya sekarang kontrak, truk juga dijual. Kalau tidak begitu, utang saya kemana-mana. Kemudian yang berikutnya, wa yaqtuluna alladziina ya'muruna bil qisti minan nas. Dan orang-orang kafir itu siapapun saja non-muslim yang membunuh orang-orang yang ingin menegakkan keadilan. Sampai Allah menyampaikan fabashirhum bi'adzabin alim, mereka itu kasih kabar gembira akan mendapatkan azab yang pedih. Kemudian berikutnya, ulaika alladziina habitat amaluhum fid dunya wal akhirah. Mereka itulah yang habis pahala amalnya di dunia dan di akhirat tidak. Nah, berdasarkan ayat-ayat yang boleh sampaikan tadi, ya, jadi mereka itu sebetulnya dalam posisi salah. Tapi tetap mereka masih menyebarkan ajarannya. Karena kenapa? Naluri kemanusiaan. Itu satu termin. Maka Buya tadi katakan ke Syali dan seluruh santri, akan panjang Buya membahas ini supaya tuntas. Itu masih satu termin ya. Kita membahas tentang semangatnya mereka menyebarkan ajaran. Santri harus tahu kalian bagaimana orang-orang non-muslim itu menyebarkan ajarannya dengan semangat. Semangat. Santri, Buya dapat bocoran-bocoran yang penting juga Buya sampaikan. Apa Buya bocorannya? Orang-orang non-muslim ya, kalau mau membantu kaum misionarisnya, kalau mau membantu orang-orang yang menyebarkan ajarannya, itu tidak tanggung-tanggung. Santri, Buya punya bocoran. Orang-orang non-muslim kalau mau bantu misionarisnya, dia sampai jual rumah, jual mobil. Nih saya punya mobil BMW, saya jual. Nih sekian ratus juta. Sok sebarkan ajaran kita. Nih modalnya. Beda dengan kita. Orang-orang kaya muslim bakhil. Lihat saja kalau kita mau bangun masjid, sampai ngecerik kan di pinggir jalan itu, cari dana. Malu sebenarnya, tapi kita tidak usah malu panitia pembangunan masjid. Kenyataannya kalau tidak begitu masjid tidak akan tegak. Dihimbau dan sebagainya. Ada juga nyumbang 200.000, 300.000 itu juga sudah susah amat. Mengapa gereja-gereja begitu hebat? Penagih begitu hebat karena mereka menyerahkan kekayaannya untuk misionaris itu begitu hebat. Aneh jadinya. Kita yang punya ajaran yang benar, tetapi kita tidak semangat nyumbang untuk perjuangan para ustadz, para kiai berdakwah. Tapi mereka ajaran yang salah, tapi semangat gitu. Apa kata Sayyidina Ali? Meskipun salah,
perjuangan manusia itu kelompok manusia, tetapi kalau didukung dengan dana dan giroh yang hebat akan menang dibandingkan ajaran yang benar Islam, tetapi didukung dengan tidak semangat dan kebakhilan, kita akan kalah. Kata-kata Sayyidina Ali itu sudah ternyata sekarang nampak gitu. Ya. Baik, dengar nggak? Orang-orang misionaris itu santri belajar bahasa setempat. Kembali ke yang tadi. Misionaris tadi itu, yang orang Kristen sepasang suami istri itu, dia bisa bahasa Sunda dengan hebat, mengalahkan kita orang Sunda sendiri. Mengapa mereka belajar bahasa Sunda dengan hebat padahal mereka dari Tiongkok, orang Cina dia? Demi menyebarkan ajarannya itu. Kita sekarang, siapa yang belajar sungguh-sungguh bahasa Cina supaya bisa berdakwah ke orang-orang Cina? Siapa yang sungguh-sungguh belajar bahasa Inggris supaya kita bisa berdakwah dengan bahasa Inggris kepada orang-orang Inggris yang berbahasa Inggris? Ada yang belajar bahasa Inggris di negeri kita banyak, tapi bukan untuk dakwah, untuk kerja, gaji besar. Dunia lagi tujuannya. Mengapa orang-orang Eropa sekarang sedikit yang beragama Islam? Mengapa orang-orang Amerika sekarang sedikit yang beragama Islam? Karena tidak ada yang dakwah dengan bahasa Inggrisnya ke mereka itu. Mereka semangat meskipun salah, karena naluri kemanusiaan. Kita nih agama yang benar, tetapi kenapa kita tidak sungguh-sungguh menyebarkan agama yang luar biasa ini? Wah, mereka belajar bahasa Sunda, mereka belajar bahasa Jawa, mereka belajar bahasa daerahnya. Mereka berpikir orang-orang Sunda ini turunan Siliwangi. Siliwangi sudah masuk Islam. Pasti seluruh turunan Siliwangi masuk Islam. Ini orang-orang Sunda tidak akan masuk Islam kecuali dengan bahasa Sunda. Ibu agaminan ibu kumaha badai calan naon ayeuna teh? Di mana teh dicalan? Anu modalna. Biar satu pamik itu mah. Abdi dibesan modalnya dicalan, badai calan deui. Nya ibu mah badai calan ieu we di dieu saya aya sok tah. Aya artos 1 juta. Tapi ibu kedang ngampinya buku ieu. Buku naon teh diaos tentang Yesus Kristus. Ya, sudah diawas kita, tapi simpan di bumi ibu. Ajarannya sudah masuk ke rumah orang Muslim. Bahasa Sunda dia. Oh mana deh, kami rumah disimpan ya. Ya nah, keterangan eta teh virus. Ajaran yang salah. Simpan di meja, usaha maju. Dibaca ku anak incun, geuningan. Iya, ki agama nu bener teh nya da geuningan balageur ka emak. Emak bisa maju, barudak bisa sekolah. Ku ieu sih bapak ieu emak sadia asup kana Kristus. Makanya persentase Islam Indonesia makin sakit. Dulu kan 97%. Sekarang tinggal 83%. 14% sudah pindah agama. Penting Buya sampaikan, mereka begitu intent, begitu semangat mereka menyebarkan ajaran meskipun salah, tapi secara naluri kemanusiaan mereka semangat. Belajar bahasa, ekonomi disiapkan, uang disiapkan. Pertanyaan kita, Buya bertanya kepada kalian, salahkah mereka menyebarkan ajarannya? Salahkah mereka menyebarkan agamanya? Mereka ajarannya salah, salah ajarannya.
Tidak akan diterima di sini. Tapi cara mereka menjabarkan agamanya patut acungkan jempol. Hebat mereka. Bukan hebat ajarannya, tapi hebat menyebarkannya. Baik, lanjut. Sebelum poin kedua, termin kedua, masih termin pertama. Bahasa dipelajari, ekonomi diperkuat, sosial, terus mereka itu disebarkan di tempat-tempat muslim. Ada wilayah muslim yang banyak, pura-pura mereka ngontrak rumah, ya, bersosialisasi, hebat. Nah, udah, termin pertama sudah selesai. Kita punya kesimpulan termin pertama dari pertanyaan Tesel ini bahwa orang-orang non-muslim itu baik Buddha, Hindu, apapun ajarannya, begitu semangat menjabarkan ajarannya. Baik, sekarang termin kedua, perhatikan. Penting. Santri. Mengapa baginda Rasul dan para sahabat begitu cepat menjadikan umat di seluruh dunia berbondong-bondong masuk Islam? Ridho, Malaysia, kacai. Berbondong-bondong masuk Islam. Sebagaimana tertera di dalam surah An-Nasr. Tidak ratusan tahun, bahkan tidak sampai 25 tahun, hanya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dari mulai baginda Rasul 40 tahun diangkat jadi nabi sampai berwafat. Wah, itu sukses. Orang musyrik, orang kafir berbondong-bondong masuk Islam. Yang biasa mabuk-mabukan itu santri perlu santri tahu di zaman jahiliyah itu ya. Yang namanya orang-orang kafir itu kan mereka itu punya minuman keras begitu banyak sampai berdrem-drem. Setelah baginda Rasul menyampaikan dengan baik bagaimana haramnya minuman keras, mereka paham. Itu yang namanya minuman keras itu dari masing-masing rumah itu ditumpahkan. Itu sampai di Madinah itu, di Mekah dan di Madinah maksudnya. Itu banjir minuman keras. Di satu sisi, di sisi lain itu di dalam Ka'bah itu sampai 360 berhala kan? Dari yang kecil sampai yang besar itu dikeluarkan. Jadi kosong Ka'bah itu. Tuhan-Tuhan mereka itu dikeluarkan oleh mereka sendiri. Mereka menjadi orang yang tauhidnya kuat. Amaliyahnya juga mantap. Dalam waktu 23 tahun kurang. Dan para santri rahimakumullah, muslimin muslimat dimanapun berada. Begitu luar biasa kalau kita perhatikan kehebatan baginda Rasul. Buya akan mulai membuka, ternyata santri ada mutiara-mutiara. Mutiara-mutiara. Nah, kalau kita dengar mutiara kan langsung waduh perhiasan. Bukan. Mutiara-mutiara perjuangan baginda Rasul yang sekarang sudah hilang. Banyak mutiara-mutiara perjuangannya. Buya catat ini mutiaranya, ini mutiaranya ini. Ya Allah sudah hilang. Nah, Buya akan sampaikan satu mutiara yang akan dibuka oleh Buya yang sudah hilang. Apa Buya mutiara perjuangan baginda Rasul yang sudah hilang? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan harta kalian dan diri kalian. Mutiara yang hilang perjuangan baginda Rasul apa? Perjuangan harta dan diri untuk tegaknya syariat Islam. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan harta kalian dan diri kalian.
Apa maksud Buya Mutiara? Santri, perlu kalian tahu ya, bagaimana harta kekayaan muslimin muslimat di zaman baginda Rasul dipersembahkan untuk dakwah fisabilillah. Datang Abu Bakar Siddiq setelah mendengar baginda Rasul menyampaikan bagaimana kita harus berdakwah, berjuang, berjihad dengan harta dan diri. Datang Abu Bakar. Wahai baginda, setelah saya paham penjelasan dari baginda tentang fungsinya harta yang Allah kasihkan kepada aku akan memberikan harta kekayaan aku untuk berjuang fisabilillah. Baginda Rasul bertanya, wahai Abu Bakar, berapa banyak hartamu yang akan diberikan untuk perjuangan di jalan Allah ini? Abu Bakar menyampaikan, wahai baginda, seluruh kekayaan aku untuk dakwah. Seluruh kekayaan. Kalau dia punya mobil zaman sekarang ya, punya mobil 8 mobilnya untuk dakwah. Punya rumah 12 rumahnya, seluruhnya. Rasul berbahagia punya sahabat utama hebat. Rasul coba bertanya, meskipun pertanyaannya adalah tidak usah dijawab sebetulnya. Tapi coba, kalau kamu hartanya nanti setelah berikan semuanya, mana Allah bagiku? Allah. Coba santri, adakah di zaman sekarang seorang agnia yang punya perusahaannya hebat banyak berbuat seperti itu? Jangankan seluruhnya, mungkin zakatnya juga nggak jelas dikasihkan, memperkaya diri. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran pada jazai wahai Abu Bakar. Mudah-mudahan baginda infak sedekah zakat aku diterima oleh Allah, insyaallah. Tidak lama datang Umar bin Khattab. Aku juga sama baginda, cuma aku tidak seluruhnya, setengahnya baginda. Datang Utsman, terus berdatangan, menyampaikan bahwa harta kekayaannya untuk dijalankan. Ini kita termin kedua. Nah, sekarang begini santri. Buya tadi sudah menyimpulkan bahwa non-muslim menyebarkan ajarannya itu meskipun salah, begitu hebat, luar biasa kekayaannya juga. Di satu sisi. Di sisi lain, kita kembali ke diri kita. Coba kalian suka dengar apa kata-kata dari muslim melihat non-muslim berdakwah seperti itu? Ulangi pertanyaannya. Non-muslim berdakwah dengan hartanya, begitu hebat dengan jiwanya meskipun salah. Di satu sisi. Di sisi lain kita selaku muslim suka bicara apa kepada mereka yang non-muslim? Melihat mereka bertingkah laku seperti itu. Wah, kurang ajar ya mereka. Bagaimana mereka itu membujuk orang-orang muslim dengan Indomie, dengan modal, dengan apapun. Kurang ajar ya mereka. Sehingga banyak orang muslim yang masuk agamanya jadi marah-marah katanya. Aneh. Marah-marah nggak karuan. Biar nanti gerejanya saya bakar, kelentengnya saya bakar, jadi marah-marah. Itu yang selama ini Buya lihat, Buya dengar. Sikap dari orang Islam melihat kehebatan mereka berdakwah. Marah-marah.
Kita laporkan yuk. Yang membujuk orang muslim masuk Islam dengan hidup tidak boleh banyak emosi. Kepala harus dingin, kecerdasan harus dikedepankan. Kalau Buya ditanya oleh santri, Buya kalau Buya melihat orang-orang non-muslim berdakwah seperti itu, apa yang harus Buya katakan? Buya akan mengatakan, hebat kamu, hebat. Maaf ya meskipun salah. Aku akui kehebatan. Buya mengatakan, dan itu adalah mutiara Nabi aku yang kalian kerjakan. Ternyata yang dilakukan oleh non-muslim itu adalah karakter, kebiasaan, akhlakul karimah baginda Rasul dan para sahabat. Tetapi kita justru marah-marah ke mereka. Apa yang harus kita lakukan? Kita ini harus lebih hebat dari mereka. Berdakwah dengan harta dan jiwa. Karena itu mutiara kita, bukan mutiara mereka. Mutiara baginda Rasul dan para sahabat yang begitu hebat, harta kekayaannya sampai Abu Bakar, seluruh kekayaannya untuk dakwah di Islam. Tetapi sekarang diambil alih oleh non-muslim. Seolah-olah ajaran padahal ajaran Islam, tetapi kita marah-marah. Justru harusnya kita mengatakan begini, wahai kaum muslimin muslimat, jangan marah-marah dong. Mereka itu memang non-muslim, salah ajarannya, tetapi hebat menyebarkannya. Dan itu mutiara baginda Rasul yang harus kita lebih hebat dari mereka melaksanakan mutiara baginda Rasul. Apa artinya santri? Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Harta kita, jiwa kita harus full untuk dakwah di jalan. Kita kan paham bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika. Ud'u ila sabili rabbika. Ajak oleh kamu kepada jalan Tuhanmu, yaitu Islam. Ajak ke Islam. Bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan hikmah, contoh yang baik, karakter kita yang baik, orang yang suka nolong kepada orang lain. Jadi ananda semua, kita sadar bahwa sekarang ini kita sudah berbuat sangat salah dalam hidup ini. Kita suka marah-marah ke non-muslim. Harusnya acungan jempol, hebat kamu memperjuangkan ajaranmu meskipun salah. Saya akui hebat kamu karena itu ajaran baginda Rasul, Nabiku yang kalian kerjakan, tetapi sudah ditinggalkan mutiara ini oleh umatku sendiri. Sadar kita. Banyak orang kaya di negeri kita yang memperkaya diri sendiri bukan untuk dakwah. Harusnya santri, orang-orang yang konglomerat, miliarder, jutawan. Wah ini ya, ada teman saya nih, non-muslim, dihitung itu kekayaannya jauh dengan saya, di bawah. Dia masih punya mobil Toyota Fortuner. Sepertinya kalau dikasih oleh aku mobil Mercy yang terbaru lah, dengan cara yang baik, lantas diajak oleh aku, mereka masuk Islam, dia masuk Islam. Kita nih baru menghayal, hayalan, gak apa-apa lah, mimpi dulu. Suatu saat nanti sudah pahamnya para agniya dengan fungsi harta itu, mudah-mudahan bisa terlaksana. Datanglah si orang muslim yang kaya raya itu ke temannya yang non muslim yang baru punya mobil Fortuner 1, sedangkan orang yang muslim, wah Alphardnya juga banyak, Mercy juga uangnya banyak. Selamat pagi ya. Pagi.
Maaf ini pagi-pagi amat aku sudah datang ke kamu. Ada yang perlu diobrolkan oleh aku. Apa nih? Ya, kita diskusilah kecil-kecil. Maksud kamu gimana? Ya tentang ketuhanan kita, Pak. Aku kan seorang muslim, punya kewajiban lah menyampaikan. Tapi jangan marah dulu ya. Aku menyampaikan dalam Al-Quran ya ke kamu. Di dalam Al-Quran, Isa itu bukan Tuhan. Isa itu adalah utusan kamu. Kalau kamu buka di kitab Perjanjian Baru atau Lama, coba ada nggak kata-kata bahwa Isa itu sebagai Tuhan? Isa mengatakan. Tapi kan Isa mengatakan, aku ini adalah utusan kamu. Tapi jangan marah ya. Ini ngobrol-ngobrol aja sebetulnya. Nah, sebagai tanda aku ini sudah sedikit menyampaikan ajaran aku, ya takut kamunya agak sedikit gimana gitu. Jangan marah kita teman-teman. Tapi kalau kamu juga ada masukan ke agama aku, misalkan agama aku salah, saya terima silakan. Tuh di depan tuh ada mobil Mercy terbaru, baru beli kemarin saya. Kan aku lihat kamu baru punya Fortuner juga, itu tahun berapa ya Fortuner udah lama. Tapi maafnya jangan tersinggung, sebagai teman lah, teman dekat, dan aku sudah menyampaikan ajaran aku. Tapi saya tahu kamu gak akan tersinggung. Kita ngobrol saja. Nah, sebagai ucapan terima kasih kamu sudah mau mendengarkan ucapan saya. Itu ada Mercy. Ini kuncinya. Wah, yang bener aja kamu. Saya. Pulanglah kita, orang itu yang kaya itu. Si temannya yang non muslim itu kunci di bolak-balik. Terasa mimpi ada Mercy terbalik. Terus dia renungi. Itu juga ya, kita butuh akan banget baca dalam kitab Perjanjian Baru. Gak ada nih bisa sebagai Tuhan. Ada kata teman aku, masa iya sih Tuhan punya anak? Kalau Tuhan punya anak kan apa bedanya dengan manusia? Sedangkan Tuhan itu kan harus berbeda dengan makhluknya. Dia berpikir, dia langsung melakukan. Sahabatku, aku nih nangis sekarang. Aku sadar bukan aku dikasih oleh kamu Mercy-nya. Terima kasih ya Mercy-nya. Mudah-mudahan diganti lagi. Tapi aku nih sadar bahwa kata-kata kamu itu kata-kata Quran. Sepertinya bimbinglah aku lah untuk menjadi seorang muslim. Sudah saatnya sekarang ini harta kekayaan itu untuk di jalan Allah, bukan pamer-pamer kekayaan. Apa pamer-pamer kekayaan? Orang semua dipuji-puji begitu. Tapi waktu jahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Jadi mutiara yang hilang yang saya sampaikan itu diantaranya bagaimana mengajak kepada mereka untuk masuk Islam itu diantaranya dengan harta. Kita datang kemana gitu, yang banyak non muslimnya bawa uang 1 miliar di koper. Lihat orang-orang yang miskin dari kalangan non muslim. Kasih modal. Insya Allah banyak yang non muslim akan masuk Islam. Tapi dengan cara la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan. Tidak boleh maksa. Mengapa tidak boleh maksa? Ya kalau orang tidak mau dibawa kepada kebaikan, tidak mau dibawa kepada keselamatan, ya udah, lakum dinukum oleh dia agama. Kamu bagi kamu agama, tapi aku sudah ngajak. Itulah mutiara yang hilang, ya, yang harus betul-betul kita lakukan dengan baik. Tapi tidak boleh kita memaksa mereka masuk agama kita. Berdakwah dengan betul, dengan kekayaan, sehingga berbondong-bondong yang masuk agama Islam. Harta adalah untuk di jalan Allah.
Berikutnya santri. Pertanyaan terakhir dari Buya. Dari jawaban pertanyaan Tesel ini. Gini santri. Rasul menyampaikan sabdanya. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang di dunia ini, gitu ya, maka Allah akan mempermudah kesulitan orang itu nanti di akhirat. Ulangi. Barang siapa yang mempermudah seseorang dari kesulitan seorang manusia di dunia ini, maka orang itu akan dipermudah urusannya oleh Allah nanti di akhirat. Mau gak kalian menjadi orang yang akan dipermudah nanti urusan di akhirat? Oh, sangat mau. Memangnya mudah urusan di akhirat. Belum nanti kita pas masuk alam kubur ditanya oleh malaikat munkar nakir. Belum lagi nanti pada kita bahas dibangkitkan, jangan-jangan muka kita adalah muka monyet, muka harimau, sedangkan badan kita adalah badan manusia. Monyet menggambarkan muka kita juga, harimau menggambarkan muka kita. Tergantung amal-amal kita. Itu juga kesulitan yang berikutnya. Belum lagi nanti kita menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Yang kecil sekali itu rambut dibagi 7. Sedangkan di bawahnya adalah neraka. Kalau kita amalnya tidak ada, sulit lagi kita menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Belum lagi kesulitan kita nanti dihisab amal-amal kita. Ditambah lagi nanti pas di mizan yang lebih berat, ditimbang sekecil apapun kebaikan dan keburukan. Diperlihatkan video tentang kehidupan kita. Kesulitan-kesulitan di akhirat itu akan kita dapatkan. Nah, ada sedikit peluang bagi kita. Bisa dipermudah kesulitan di akhirat itu dengan cara mempermudah, membantu kesulitan orang di dunia ini. Para santri yang berkumul. Dalam cermin ketiga ini, terutama Tesali, santri kadang-kadang kita begitu kerdil membicarakan kesulitan. Kebanyakan ngasih contohnya kesulitan ekonomi. Kebanyakan. Kita sudah jenuh bicara itu. Meskipun ya kita harus paham. Ya kalau ada orang yang punya utang, bantulah, bayarlah. Ya. Kalau orang misalkan tidak ada untuk makan hari ini, dan besoknya kasih makan. Ya. Hanya sebatas ekonomi. Sedangkan kita tahu bahwa hidup ini bukan ekonomi saja. Ada sosial. Ada budaya. Ada pendidikan. Dan macam-macam. Jarang dibahas. Terlebih lagi Buya belum pernah mendengar kesulitan di bidang akidah. Buya akan ingatkan kepada santri khusus, umumnya kepada muslimin. Kalau saja bidang ekonomi harus dibantu kesulitannya, yang nggak bisa makan jadi bisa makan, yang tidak punya modal kasih modal, yang punya utang dibayar sebagian utangnya atau seluruhnya, tergantung besar utangnya. Sebelum akidah, juga pendidikan, yang bodoh bisa kita jadi paham, jadi pintar. Di bidang lain, Buya kasih satu lagi yang jarang, bidang akidah. Kesulitan akidah ini harus dipermudah. Orang yang bermasalah di dalam akidah harus dibantu. Apa Buya maksudnya? Menurut pandangan Buya santri, orang-orang yang beragama selain Islam, dengar nih, menurut pandangan Buya, orang-orang non-muslim, mereka itu punya kesulitan di bidang akidah. Kesulitan dalam pengertian begitu susah mau masuk Islam. Begitu takut mau masuk Islam. Begitu nggak paham tentang Islam, itu semuanya harus dibongkar oleh kita.
Jadi kalau mau ke depan, kalau kita punya modal, bikin bidang kesulitan akidah, di mana fungsinya badan itu menjadikan mereka paham tentang akidah yang sebenarnya. Nah, orang-orang muslim yang punya kesulitan dalam akidah itu memang bervariasi kesulitan. Kita permudah urusannya sehingga nanti pada ujung-ujungnya mereka masuk Islam. Ya, kita buka, ternyata santri rumah non muslim yang kita datangi itu begini jawabannya. Ustaz, terima kasih banyak ya dengan kedatangan Ustaz. Apalagi Ustaz nih ngasih ke aku nih ada uang 50 juta. Untuk apa nih uang? Nyogok ya ke aku? Bukan Bu, bukan nyogok. Kan gini, aku nih datang ke sini rombongan. Ini perkenalkan nih Ustaznya, Ustaz Ahmad. Ini Ustaznya Ustaz Abu, dan ini Ustaz Umar. Saya ini Ustaznya Ustaz Ali namanya. 4 orang datang ke ibu, ya silaturahmi lah. Ini uang 50 juta itu sebagai tanda bahwa aku ini care lah ke ibu, cerita. Saya akan menyampaikan, saya dengar ya keluarga ibu itu ada ya yang mau masuk Islam ya. Nah itu Ustaz Ali, saya sebetulnya sudah mau masuk Islam. Saya punya tetangga baik-baik. Saya punya tetangga gak merepotkan, bahkan sering bantu aku. Tapi di sisi lain saya takut oleh orang tua saya. Orang tua saya masih ada, ayah, tapi ibu sudah tidak ada. Kata ayah, jangan coba-coba kamu keluar dari agama kita. Tidak boleh. Yang masuk agama, yang keluar dari agama kita nanti akan dimarahi oleh bapak. Kata, aku takut. Nah, itu kesempatan kita mempermudah kesulitan orang. Jadi bukan saja kesulitan ekonomi yang kita bantu, kesulitan akidah ini. Oh jadi ibu sebetulnya ibu. Ya, tapi saya terima juga ini uang 50 juta. Tahu nggak Ustaz? Apa Bu? Tabungan saya ini sudah 2 miliar Pak di BRI. Ini kisah nyata. Tapi nggak apa-apa lah. Nah, kalau Ustaz ngasih kan sesama kita, saya terima saja. Masalahnya kalau dikembalikan uang 50 juta ini, takut Ustaz juga tersinggung. Tolong Ustaz bantu aku. Sampaikan kepada ayah bahwa kami ini sekeluarga mau masuk Islam. Itu perlu dibantu kesulitan itu. Ternyata orang itu, keluarga itu bukan sulit ekonomi, tetapi sulit akidah. Beranjak dari akidah yang lain. Saya sudah tidak ke gereja lagi. Bahkan ini ada menantu saya, agamanya Hindu. Sudah tidak pernah ke pura-pura lagi. Saya paham Bapak. Tapi dari mana Ustaz yang mulai supaya kita bisa masuk? Itulah yang harus kita bantu kesulitannya di bidang akidah. Dia yakin kalau kita benar-benar dengan cara yang baik, bil hikmah, tidak dengan kebencian. Santri, ada pertanyaan yang sangat mendasar. Ada pertanyaan yang sangat mendasar kepada Buya dan kepada kalian. Gini pertanyaannya. Seandainya bagian Rasul tidak berdakwah pada Islam, kita ini agama apa? Seandainya bagian Rasul hanya di Mekah saja, para sahabat tidak dakwah menyebar dari Mekah. Sekarang ini kita ini lagi apa? Mungkin lagi nyembah ke batu. Mungkin kita masih agama Hindu, datang ke candi-candi. Kita semua jadi ahli neraka. Satu, dua.
Apakah kehidupan ini akan berhenti sampai di sini hari ini? Tidak. Sampai nggak tahu kiamat nanti. Ada kemungkinan kalau kita tidak berdakwah, kita kembali kepada kegituan. Buddha. Masa kita berdiam diri? Maka ada kewajiban yang utama, ud'u ila sabil rabbika. Ini perintah dari Allah. Ajak oleh kalian, oleh kamu ke jalan Allah, ke jalan al-Islam. Coba kalau Allah nanti bertanya di akhirat, kenapa orang-orang kafir dibiarkan? Apa jawaban kita? Dan nanti orang-orang kafir bilang ke kita, orang ini tetangga aku, tetapi dia nggak mengajak kepada aku, sehingga aku ada di dalam kekafiran. Aku tidak tahu. Apa jawaban kita? Maka pertanyaan Tesel ini sangat mendasar. Punya jawab itu. Yuk kita berdakwah sungguh-sungguh. Makanya Buya menyebarkan kalian di pelosok-pelosok pedalaman. Tuh suku Kaheringan Kalimantan. Nyemahru nenek moyang. Alhamdulillah setelah ada cabang cukup banyak di Pontianak, mereka berbondong-bondong masuk agama Islam dari suku Dayak. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemudahan atas kesulitan nanti di akhirat, permudahlah kesulitan mereka, terutama kesulitan di bidang akidah. Santri, gini ya. Kalau ada seorang narapidana dipakai pakaian narapidana yang warna oranye itu, narapidana. Kemudian kita dengar ketuk palu hakim bahwa narapidana itu akan dihukum seumur hidup. Jadi sampai mati dia di penjara. Kita selaku manusia pada saat melihat orang itu apa yang kita rasakan pada saat melihat orang itu? Kasihan kan? Kasihan dia. Seumur hidup ya salah sendiri, masalahnya dia mengerjakan kejahatan itu baru kesulitan dunia. Apalagi nanti remisi Idul Fitri, remisi Idul Adha, remisi Agustus yang paling besar. Yang seumur hidup itu jadi umur 20 tahun. Potong lagi, ujung-ujungnya 15 tahun sudah keluar. Pertanyaan Mbak Buya berikutnya, apakah kalian tidak sedih, tidak kasihan kepada non-muslim yang calon neraka itu? Kan neraka orang muslim itu. Apakah kalian tidak kasihan melihat orang non-muslim yang semuanya adalah calon neraka? Apakah kita akan berdiam diri? Kita action, berikhtiar supaya gimana baiknya agar mereka paham bahwa agama mereka itu adalah salah, tapi dengan cara yang baik, yang ujung-ujungnya adalah lakum dinukum waliyadin. Pemerintah, aparat pemerintah, marok maksudnya, masyarakat non muslim juga nggak usah resah dan gelisah dengan ceramah Buya ini. Ceramah Buya ini ceramah kasih sayang, dakwah marhamat. Aku nanya naon nenek. Seret itu sorangan tinggal ikan dia. Sering kan naon mah. Tinggal ikan dia. Tidak boleh kita terhalang oleh siapapun berdakwah ini. Karena siapapun yang menghalangi nanti di akhirat kelak tidak akan bertanggung jawab. Tapi dengan cara yang baik, hikmah. Kita juga punya semacam rambu-rambu. Ya, ini yang driver ya yang biasa nyupir kan, apalagi yang sudah pengalaman. Di jalan tol kita nyemplung, nggak ada halangan. Bolehlah sampai 140, 150. Buya kadang-kadang sampai 150 tuh di jalan tol. Nyemplung gitu, nggak ada halangan.
Artinya kalau di suatu tempat yang kira-kira mereka welcome dengan kita untuk disampaikan dakwah kepadanya, silakan dengan masif kita lakukan. Tapi pada saat di jalan kita lihat ada bolong-bolong itu ya rusak. Takut sobek juga nanti ban kita. Ya nggak apa-apa sih kalau ban kita sobek. Tapi yang kita takutkan justru menabrak orang. Artinya di suatu saat ada suatu daerah kan yang kalau diajak Islam mereka nanti pada marah. Ngajak lain ke kita. Kita juga harus tahu diri kita pelan-pelan. Takut kita yang jadi korban ataupun mereka. Itu semuanya bisa terjadi. Apa kata Buya awal tadi? Driver yang senior. Itu apa artinya? Kalian dari sekarang ya, dimanapun berada, teman kita yang non-muslim ajak ngobrol kecil-kecil, ajak dewasa sehingga nanti sudah senior paham wah kita. Dan Buya sudah mengajak ke non-muslim. Alhamdulillah Buya sudah berapa ratus yang diajak oleh Buya, meskipun tidak berbondong-bondong masuk Islam, tapi Buya sudah menyampaikan dengan Buya juga lihat wah ini kelihatannya susah. Kalau sudah begitu, apa yang Buya lakukan? Istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, aku tidak bisa dulu ke orang ini. Justru yang paling susah itu coba Buya tanya, siapa yang paling susah diajak masuk Islam? Yang non-muslimnya setengah-setengah, yang jarang datang ke gereja, yang jarang datang ke kelenteng, yang jarang datang ke pedagog, yang jarang datang ke pura. Tapi orang yang rajin ke gereja mudah. Mereka sudah tahu ajaran. Tahu bacaan katanya mana? Enggak. Isa itu adalah utusannya, hamba. Oh iya juga katanya. Nah, cuma yang perlu disampaikan itu para pendeta itu kadang-kadang takut karena memang faktor teman, keluarga, kemudian strata kepemimpinan dan sebagainya dalam kegerejaan. Jadi pada intinya bahwa kewajiban kita yang mengajak. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa sih yang lebih hebat ucapannya dibandingkan dengan orang-orang yang mengajak kepada jalan Allah. Begitu Sally, pertanyaan teteh yang pertama Buya sampaikan dengan cukup panjang lebar supaya terbuka, kalian paham tentang komunikasi kita. Buya sampaikan, jangan sampai kita terbius dengan kata-kata tipuan. Apa Buya kata-kata tipuan? Kita tidak boleh mengajak beragama kepada orang yang sudah beragama. Itu kata siapa itu? Ngaco. Kita tidak usah mengajak beragama kepada orang yang sudah beragama. Ya Allah. Memangnya agama baik semuanya? Kan cuma satu yang benar. Kalau ada orang mau masuk jurang, akan dibiarkan? Masuk jurang, silakan masuk jurang ya kuliah. Apakah gitu? Wih, diambil. Tapi jurang ya. Ada orang kan buta, ini ada sumur, antep orang video kaciri ke asup nak kana sumur, jelema kelok ngaranna gitu. Ada orang buta tuh bukan buta mata saja, buta hatinya, buta pikirannya, meskipun salah diterima saja. Mau masuk ke neraka pas mau mati, itu. Saja itu salah. Berarti kita orang yang sehat. Kita hidup di muka bumi ini untuk berdakwah. Jangan sampai ada kelucuan yang kita tonton. Apa Buya kelucuan yang kita tonton? Ibu-ibu yang sudah soleha, ngajinya juga luar biasa. Jika kesek mual poe ngaji, hebat. Tapi Buya nanya, kapan kita dakwah ke pelacur? Kapan kita dakwah kepada pemabuk, penjudi, pezina? Mereka juga manusia. Kapan kita dakwah kepada non-muslim? Tidak ada keanehan sekarang ini.
Nah, tapi kan kenyataannya Buya mendidik kader-kader Buya. Ya untuk bisa berdakwah. Buya lebih mementingkan pengajian yang sifatnya jalanan daripada kapan Buya ngajar ibu-ibu begitu intens. Ibu-ibu di Buya banyak liburnya. Buya berpikir ibu-ibu sudah solehah. Lihat sekarang terminal-terminal, mereka kencing di mana saja, tidak cebok. Botol minuman keras berserakan. Kapan Ustaz datang ke terminal? Kalau bukan para mujahid dakwah Muhammad. Orang perjalanan luar kota, mereka tidak sholat, padahal ada sholat dalam kendaraan. Kita harus berpikir seperti itu. Meskipun pembekalan yang hebat kepada umat kita sendiri juga utama. Ya ayyuhalladzina amanu dzukulu fis-silmi kafa wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jawaban Buya dari Teseli ditutup dengan ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kepada Islam dengan kafah. Termasuk dakwah ke manusia. Dan jangan sekali kita mengikuti langkah-langkah setan. Saat itu ada musuh yang nyata bagi kita. Itulah jawaban dari pertanyaan Teseli ya. Ayat ini tolong dilihat ya. Berapa banyak ini Buya, berapa lama. Kalau sudah lama ini pertanyaan Teteh yang kedua ketiganya mungkin besok ya saya. Atau nanti sore atau gimana. Ini pertanyaan kedua juga sepertinya tidak kalah panjang juga nih banyak punya bacaan jawabnya. Atau seperti apa itu? Sebentar. Jadi ada kata-kata yang baru apa? Mutiara tadi ya, mutiara perjuangan baginda Rasul. Apalagi kita bagaimana mempermudah kesulitan di bidang akidah ya. Selama ini kan ekonomi lagi kan gitu. Akidah juga lebih penting. Dasar 1 jam 15 menit. Oh 1 jam 15 menit sama dengan kemarin kan sekapal ya. Masih siang banget. Karena kalian kan akan melanjutkan ceramah 4 orang sekarang ya. Dilanjutkan dengan doa. Para santri rahimakumullah, para netizen juga, alumni ya Buya berharap kepada Allah Ananda sehat. Ilmu-ilmu syariatnya dari Buya ya Ananda, hakikatnya dari Allah ya. Tolong ya dilakukan dengan baik. Meskipun Ananda sudah keluar dari pesantren, Buya yakin Ananda bisa melaksanakan apa-apa yang sering kita bahas di pesantren Ulul Albab yang kita cinta ini. Terima kasih banyak, mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.